Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teman-teman pejuang CPNS. Hari ini di video Kealman kita akan membahas soal tentang bela negara. Adapun soal bela negara yaitu baik, nomor pertama, perekonomian bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan kemandirian dalam melakukan pengembangan kegiatan usaha. Berkaitan hal tersebut, mengapa membeli barang-barang produksi dalam negeri merupakan partisipasi warga negara untuk mempertahankan keutuhan negara. Berarti posisinya di sini di soal sebagai warga negara. Opsi A, meningkatkan daya beli masyarakat, ya bisa sebagai warga negara, bisa. Membantu memperdayakan usaha ekonomi rakyat, bisa, bisa. Meningkatkan arus sektor perdagangan dalam negeri, bisa, bisa. Membentuk kebiasaan hidup sederhana pada masyarakat. Sederhana ini, ya kalau soalnya tentang mengapa membeli barang-barang produksi, ini bisa baik, bisa juga buruk. Berarti abu-abu, kita salahkan ya. Masyarakat dapat memperoleh barang dengan harga murah. Di sini tidak ada berkaitan barang yang primer atau tersier, itu berarti salah. Jadi ada 3 kemungkinan. Jadi diuji satu-satu lagi. Meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, itu kalau sebagai warga negara bisa. Berarti ini bisa lagi. Membantu memperdayakan usaha ekonomi rakyat. Bisa. Meningkatkan arus sektor perdagangan. Kalau arus sektor perdagangan apalagi dalam negeri, berarti tugasnya yang buat kebijakan, yaitu pemerintah. Jadi opsi C salah. Nah, berarti antara alfa atau bravo. Di sini dihadapkan tantangan kemandirian. Mengapa membeli barang-barang produksi partisipasi warga negara untuk mempertahankan? Sudah jelas. Karena membantu memperdayakan usaha ekonomi rakyat. Kalau meningkatkan daya beli masyarakat, ya itu kurang jelas juga, masih abu-abu. Kenapa? Apakah barangnya itu untuk luar atau dalam negeri? Gitu ya, makanya alfa kurang tepat. Jadi jawabannya bravo. Baik, nomor 2 ya. Bersamaan dengan globalisasi, beberapa isu global yang juga muncul, di antaranya persoalan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk menyikapi isu lingkungan hidup, tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Ya, globalisasi berarti proses yang mendunia. Oke. Soalnya, tindakan apakah yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Indonesia tentang dengan isu global? Opsi alfa, tetap mengelola lingkungan hidup sesuai dengan prinsip dan kebutuhannya sendiri. Berarti ini kalimat negatif ini ya. Nah, berarti opsi A kita salahkan. Opsi B, menolak seruan. Nah, sudah salah. Nah, ini soal bela negara rasa-rasa TKP ya. C, menjadikan seruan lingkungan hidup negara lain sebagai salah satu referensi. Ya, ini abu-abu ya. Nah, kita pisahkan dulu karena 3 opsinya itu kurang. Delta, mengikuti tuntutan global tentang pengelolaan hidup di Indonesia. Berarti opsi D positif, bisa. Kenapa? Mengikuti aturannya global.
membiarkan salah. Berarti pilih menjadikan seruan lingkungan hidup negara lain atau mengikuti aturan global. Nah, jelas jawabannya. Jawabannya delta. Oke, nomor selanjutnya. Masuknya pengaruh budaya asing dapat mengikis keberagaman budaya masyarakat Indonesia. Untuk menghindari pengaruh tersebut, langkah yang perlu dilakukan ialah opsi A. Mengaktualisasikan budaya daerah dalam berbagai kesempatan. Positif, positif. Berarti bisa jadi. Kenapa positif? Ya soalnya minta yang baik. Makanya dieliminasi positif dan negatif. Opsi B. Menghindari masuknya pengaruh budaya dari negara lain. Positif, ya berarti bisa membangun sanggar-sanggar budaya di berbagai tempat. Positif, berarti bisa menyesuaikan budaya daerah dengan budaya yang datang dari luar. Negatif. Kenapa negatif? Ya karena ini disebut asimilasi. Di sosiologi, asimilasi itu berarti perpaduan dua budaya atau lebih. Ya, berarti ini negatif. Berarti delta salah. Oke. Opsi E. Memantapkan budaya nasional untuk menggali budaya daerah. Memantapkan budaya nasional. Ini abu-abu ya. Ya, budaya nasional itu diambil dari budaya daerah. Oke, berarti opsi E salah. Ini soal hot di bukunya Kak Alman yang membahas soal-soal HOTS dari tahun 2019, 2021 hingga 2023. Harganya sekitar 160-an, free 10 pertemuan online, dan ada grup Telegram yang membahas tips-tips dan trik untuk TWK, TKP, serta TIU ya. Oke, jadi ini soal HOTS. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Jadi sudah dapat 3 kemungkinan. Opsi A, mengaktualisasikan budaya daerah. Aktualisasi itu berarti individu yang mempunyai sikap terhadap dirinya. Jadi ini bisa. Tapi individunya itu untuk budaya daerah di berbagai kesempatan. Berarti ini bisa. Opsi B, menghindari masuknya pengaruh budaya dari negara lain. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena soalnya apa langkah yang dilakukan. Berarti ini kurang tepat. Dia cuma menghindari, kemudian tidak ada solusinya. Ya karena soal-soal HOTS gini rasa-rasa TKP ya. Jadi opsi B kita salahkan. Opsi Charlie, membangun sanggar-sanggar budaya di berbagai tempat. Membangun sanggar-sanggar, berarti ini bisa. Berarti pilih Alfa atau Charlie? Ya Alfa. Kenapa? Membangun sanggar itu termasuk mengaktualisasikan. Berarti jawaban yang paling tepat itu ialah Alfa. Ya karena aktualisasi itu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara nilai norma dengan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk menjaga keutuhan NKRI diperlukan sikap cinta tanah air, rela berkorban, serta membina persatuan dan kesatuan. Soalnya, contoh sikap rela berkorban. Jadi ada 4 sikap individu terhadap Indonesia. Pertama ada cinta tanah air. Kedua ada nasionalisme. Ketiga ada bela negara. Dan keempat rela berkorban atau patriotisme. Oke, perbedaan. Cinta tanah air, dia cuma mengetahui atau mencintai Indonesia. Indonesia yang dimaksud berarti identitas negara Indonesia atau identitas Indonesia. Contoh, tahu bahwa rendang itu makanan dari Indonesia. Tahu Bali itu sebagai
pariwisata Indonesia, bukan negara Bali. Oke? Nah, itu cinta. Nasionalisme, kecintaan terhadap Indonesia dibarengi dengan tindakan. Contoh, berarti mengikuti upacara 17-an, membeli produk Indonesia. Itu semua ya. Terus, bela negara, kecintaan terhadap Indonesia dibarengi sikap plus untuk negara. Orang yang serius belajar untuk menjadi abdi negara itu sudah melakukan bela negara. Bayar pajak, bela negara. Karena untuk negara. Gitu ya. Nah, dan patriotisme tingkatan paling tinggi itu kecintaan terhadap Indonesia, ada sikap untuk negara, serta secara mati-matian atau berkorban. Mati-matiannya di sini lebih ke salah satu unsurnya saja terpenuhi. Ada karena nyawa, ada karena materi. Materi ini lebih ke keluarga, waktu sama harta. Sedangkan nyawa ya diri kita sendiri. Contoh patriotisme, atlet. Jadi atlet itu ya sudah melakukan patriotisme. Karena materi. Dia menjadi atlet bulu tangkis mengeluarkan uang dari kecil. Terus secara bertanding di Olimpiade, Taufik Hidayat itu mempertaruhkan nyawanya secara mati-matian dilihat. Effortnya, sikapnya itu 2000%. Gitu ya. Berarti kategori patriotisme itu yang dimaksud. Opsinya, rajin belajar guna menguasai ilmu untuk negara. Berarti opsi A, bela negara. Berarti salah. Opsi B, menerima teman tanpa mempertimbangkan. Berarti nasionalisme. Berarti salah ya. Menjalin persahabatan antar suku bangsa. Nasionalisme. Membantu ketika ada tetangga yang mengalami musibah. Membantu kalau orang musibah berarti mengenai materi. Gitu ya. Berarti ini delta jawabannya. Opsi E, menyelenggarakan kerjasama. Berarti nasionalisme. Berarti salah. Bela negara itu menurut Undang-Undang Nomor 3 itu sikap perilaku yang dijiwai kecintaan kepada negara yang berdasar pada Pancasila UUD dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Oke, nomor terakhir ya. Inflasi naiknya harga barang dan jasa dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan ketersediaan barang dan uang. Efeknya, pendapatan masyarakat menurun bersama dengan nilai uang yang semua orang pegang. Berbeda dengan krisis moneter. Krisis moneter, krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara ditandai dengan keadaan keuangan yang tidak stabil akibat lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang yang tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya. Oke, soalnya di bawah ini tindakan bela negara yang dilakukan dalam mengatasi krisis moneter. Opsi A, menukarkan uang rupiah. Salah ya, berarti ini bukan solusi sebagai warga negara. Opsi B, mengutamakan hal yang paling penting, membeli kebutuhan pokok seperti beras. Bisa? Bisa. Menabung. Menabung salah ya, karena krisis moneter ini tadi sudah dijelaskan. Itu dengan keuangan ditandai keadaan keuangan yang tidak stabil. Berarti kalau menabung salah ya. Menggunakan rupiah sebagai transaksi dan berusaha untuk tidak bersikap konsumtif. Ini bisa? Bisa. Kenapa bisa? Ya dia gunakan rupiah, terus dia juga berusaha untuk belanja. Gitu ya. Berarti delta bisa. Melakukan impor, membeli kebutuhan beras, bawang, lalu dijual di Indonesia. Kayaknya ini kurang tepat ya. Kan soalnya ini sebagai yang bisa kita lakukan. Berarti kita ini lebih ke warga negara. Jadi pilih Bravo atau Delta? Ya pilih paling banyak sikapnya. Berarti menggunakan rupiah dan untuk tidak bersikap konsumtif.
Menggunakan rupiah berarti sama juga membeli kebutuhan. Gitu ya. Jadi jawabannya delta.